Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 ya, yang mana nanti kita akan mempelajari tentang paired words atau gandengan kata. Jadi bab gandengan kata ini adalah menutup bab dasar tentang TOEFL, teman-teman. Ya, jadi babnya itu terakhir adalah paired words ini. Dan paired words ini adalah apa ya? Dia adalah em, phrasing yang ketiga maksud saya, teman-teman. Oh maaf ya, sambil ini mengatur pengaturan Zoom saya karena suaranya teman-teman lolos di apa namanya di laptop gitu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi paired words ini adalah materi phrasing yang terakhir teman-teman ya, yaitu gandengan kata. Jadi gandengan kata ini cukup mudah. Kalau ada temennya A berarti ada B gitu ya. Kalau ada si B berarti ada si A misalkan gitu. Oke, jadi dibolak-balik. Jadi langsung saja paired words itu apa aja atau gandengan kata itu apa aja. Jadi gandengan kata yang pertama itu ada di kategorinya conjunction teman-teman. Lebih tepatnya ada 4 jenis conjunction yang memiliki gandengan kata, gitu ya. Nah, yang pertama ada but, biasanya ada also-nya. Yang kedua ada or, yang ketiga ada nor, dan yang keempat ada and. Nah, mungkin teman-teman banyak yang sudah familiar tentang gandengannya but also. Ada yang tahu teman-teman? Sebelumnya but also itu biasanya ada kata apa? Atau gandengannya? Ada yang pernah dengar mungkin? Atau teman-teman mau nyoba dulu? Silakan. Iya, betul. Not only, teman-teman. Jadi not only gandengannya adalah but also. Nah, biasanya yang dihilangkan salah satu. Entah not only-nya, entah but also-nya. Gitu ya. Nah, contohnya, teman-teman. Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, tapi juga seorang aktor. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada or. Nah, biasanya sebelumnya or itu ada either atau whether. Teman-teman. Entah either or atau whether or. Nah, contohnya, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada neither nor. Ini sering sekali ya, teman-teman, neither nor ini. Nah, neither nor contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Jadi peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Kemudian yang terakhir untuk conjunction yaitu and, yang mana gandengannya adalah both. Ya. Nah, untuk contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah gandengan kata yang di conjunction. Sekarang kita lanjut ke gandengan kata yang kedua, yaitu di ungkapan perbandingan atau comparison degree, teman-teman. Jadi caranya membandingkan dalam bahasa Inggris itu ada 3 cara, teman-teman. Ya, yang pertama itu caranya kita bilang sama dengan. Nah, kita bisa pakai as, gitu ya. Misalnya Rita itu sama pintarnya dengan Wawan misalnya. Rita is as smart as Wawan. Jadi as smart as di situ itu nanti akan dianggap satu kesatuan. Nah, fungsinya bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction alias as bla 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 as itu bisa diikuti subjek predikat. Dan setelahnya kalau diinversi itu juga boleh, teman-teman. Walaupun di soal TOEFL struktur saya belum pernah menemukan itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya caranya kita bilang contohnya dulu, maaf teman-teman. Contohnya adalah Katarina is not as tall as you atau Katarina is not so tall as you, itu juga boleh ya. Nah, nanti kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Kemudian berikutnya caranya kita bilang lebih dari ya, seperti materi kita hari kelima yaitu tentang double komparatif. Nah, lebih tepatnya yang ini yang komparatif. Caranya bilang lebih dari. Nah, kita bisa pakai more than atau kadang would rather itu gandengannya juga than, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk contoh kalimatnya, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Gitu ya, teman-teman. Jadi longer than. Kemudian yang terakhir untuk comparison, kita punya perbandingan caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Atau kalau di bab grammar itu kita nyebutnya superlatif. Caranya bilang yang paling. Nah, kita bisa pakai the most, nanti gandengannya bisa of, bisa in, bisa among, ataupun preposition yang lain yang bisa diikuti kata benda jamak. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s.
Kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di bab kedua, yaitu comparison, teman-teman. Nah, sekarang kita di gandengan kata di bab terakhir, yaitu preposisi dan keterangan. Yang pertama, kita punya from, gandengannya adalah to. Oke, contohnya teman-teman. We will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Gitu ya, jadi from this point to the next town. Berikutnya kita punya between, artinya di antara, gandengannya adalah and ya teman-teman. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Gitu ya teman-teman. Berikutnya lagi ada to. Sorry, itu tadi yang to ya teman-teman. Sorry ya, yang ada berikutnya ada to, gandengannya adalah to verb 1 atau enough. Itu gandengannya juga to verb 1. Contoh teman-teman. You are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Gitu ya, jadi too old to participate. Seperti itu. Nah, berikutnya ada so, artinya sangat, that artinya sehingga. Contohnya adalah, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas, sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Itu ya, teman-teman. Jadi so hot that. Sangat panas sehingga. Nah, berikutnya ada such that, artinya sama dengan so that, teman-teman. Such-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Tapi mereka beda penggunaan. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau kita pakai such harus ada kata benda dulu sebelum nabrak conjunction that, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk contohnya adalah it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau tadi kan such hot that, so hot that. Nah, kalau ini such hot weather that. Jadi sebelumnya that ada kata benda weather di situ. Gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada such as, such-nya di situ artinya adalah beberapa, as-nya artinya seperti, teman-teman. Oke. Nah, contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki benda ini. Gitu ya. Dan yang terakhir kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the last, the next, dan seterusnya itu, nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1. Contoh ya teman-teman. I would be the last person in this world to let you down. Kalau diartikan, saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membuatmu kecewa atau yang akan mengecewakanmu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis gandengan kata yang akan keluar di soal struktur TOEFL ITP. Nah, ini tidak perlu dihafal, teman-teman. Boleh difoto dulu, boleh di-screenshot juga. Sambil kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Silahkan ditanyakan dulu sebelum ke contoh soal. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya, teman-teman. Contoh soal pertama. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat wrote ya, teman-teman. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Itu nama orang, teman-teman. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, tapi ada conjunction yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, teman-teman, yaitu fanboys. Nah, dan fanboys-nya di situ menggunakan but also, ada also-nya. Biasanya kalau but also sebelumnya itu umumnya ada not only. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, not only itu cuma satu pilihan. Ada yang tahu jawabannya berarti yang mana, teman-teman? Alpha. Ya, betul, Miss. Alpha. Ya, jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records.
Nah, kalau diartikan di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada did not grow. Subjeknya adalah with, artinya gandum ya. Kemudian ada predikat lagi, does, subjeknya adalah it. Nah, ini saya ambil dari prediksi, teman-teman. Dia menggunakan us, ya. Jadi di situ ada us, maka setelahnya titik-titik itu juga harus ada us. Karena gandengannya, gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan, sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak saat ini. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Aman ya, teman-teman? Baik, kita lanjut ke contoh ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada can, verbnya adalah live ya, can live. Subjeknya itu di tengah-tengahnya itu, teman-teman, yaitu walking fish. Nah, berarti di sini ada subjek, ada predikat. Nah, itu diinversi, teman-teman. Kenapa kok diinversi? Karena di depan sendiri itu ada penanda inversi nomor 3, yaitu not only, negative adverb. Ya, kalau diletakkan di sebelumnya subjek, subjek nggak mau ketemu kalau nggak ada koma setelahnya, seperti itu. Nah, kemudian kita cek ke belakang lagi, ternyata di situ ada predikat lagi, teman-teman, yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction ya. Nah, kalau kita lihat yang conjunction antara Bravo, Charlie, atau Delta. Nah, gampang aja. Di depan tadi ada not only, teman-teman. Gandengannya not only itu adalah but, also. Dan kalau also itu setelahnya diikuti subjek predikat, biasanya also-nya nanti ikutnya ke predikat, teman-teman. Dia gandeng ke predikatnya seperti ini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, ya betul. Jadi nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances overland. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat gitu ya, di atas daratan. Seperti itu, teman-teman. Contoh terakhir. Oh, ternyata udah habis, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Mister nggak pakai also apa boleh ya? Jawabannya nggak apa-apa, Miss. Jadi boleh pakai also, boleh juga also kadang dihilangkan. Seperti itu. Tapi umumnya itu pakai also, Miss. Umumnya ya, umumnya itu nggak harus ada gitu. Makanya tadi waktu saya minta untuk teman-teman foto itu ada saya kasih tanda kurung. Nah, kalau di kelas saya, misalkan kalau ada penjelasan kok ada tanda kurungnya itu biasanya tidak wajib, teman-teman. Jadi ada nggak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Sepertinya aman ya. Atau mari kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah ya. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary can. Nah, verbnya itu adalah, conjunction subject. Nah, di situ ada auxiliary can, teman-teman. Subjeknya adalah administer or enforce dengan initiate. Jadi, can administer or enforce sama can initiate. Gitu ya, teman-teman, karena ada 2 verb 1. Tapi kita anggap satu aja, berarti di sini nanti kita butuh fanboys. Oke. Nah, setelah koma itu ada subjek lagi yaitu it, predikatnya adalah has. Nah, kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing ya. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, masalahnya tadi, di setelahnya can itu verbnya ada 2. Yang pertama adalah administer or enforce, yang kedua ada initiate, teman-teman. Nah, ini harus dihubungkan dengan fanboys. Oke, ya, untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang sama.
Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, fanboys itu ada 2, antara Bravo atau Charlie. Nah, kita lihat aja sebelumnya ada penandanya nggak? Ternyata ada teman-teman, yaitu neither. Nah, gandengannya neither itu adalah nor. Ya, jadi itu nanti jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat use, subjeknya adalah most documentary filmmakers, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau kita lihat di sebelum dan di setelahnya titik-titik, itu ada dua objek. Nah, kalau ada dua objek, kita hubungkan dengan satu fanboys, gitu ya. Nah, masalahnya adalah pilihan A, B, C, D itu semuanya fanboys, teman-teman. Yang alpha ada or, yang Bravo ada but, yang Charlie ada nor, yang Delta ada and. Nah, kita cari petunjuk lain. Nah, ternyata ada kata neither. Maka gandengannya adalah nor. Berarti jawabannya yang tepat adalah Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir seluruh pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio. Samanya aja dokumenter ya, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat tadi jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Di situ ada conjunction while, subjeknya the term harmony, predikatnya suggests. Kemudian ada subjek lagi it, predikatnya adalah is applied. Gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Tapi ada yang tahu, kira-kira di soal itu petunjuknya kata apa, teman-teman? Mungkin yang menjawab delta bisa bantu saya. Kenapa kok jawabannya delta? Ada petunjuk apa? Iya, betul, ada or ya. Di setelah titik-titik itu ada or, teman-teman. Ya kan? Nah, apa namanya? Kalau ada or, gandengan sebelumnya kalau nggak either, ya whether. Nah, kita cari aja salah satu di pilihan A, B, C, D yang ada whether atau either-nya gitu ya. Nah, di situ adanya yang weather, teman-teman, yang delta. Nah, berarti jawabannya delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Jadi, meskipun istilah harmoni itu menunjukkan atau menjelaskan gitu ya, sejenis suara yang bisa didengar atau enak didengar, dia atau harmoni itu dipakai ke semua kombinasi nada, entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan jawabannya teman-teman saya lihat adalah bravo ya semuanya. Kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat used, verb 2, subjeknya the Egyptians, tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua
predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, masalahnya di phrasing ya. Di setelah titik-titik ada kata as, teman-teman. Gandengannya as itu juga as ya. Jadi carikan gandengannya yaitu as. Ya, betul jawabannya yang bravo, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca as early as 2000 atau 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan kurang lebih eh, di tahun atau sejak gitu ya, sejak 2500 sebelum Masehi, 2500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Mesir itu menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat ahli atau sangat sangat baik gitu ya. Oke, nice. Jawabannya Bravo. Lanjut lagi teman-teman, nomor 8. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo ya. Mari kita cek. Di situ ada predikat has, subjeknya adalah main, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Ya, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat titik-titik di situ tempatnya di sebelum kata benda weather, itu tempatnya kata sifat gitu ya. Nah, tapi kata sifatnya semuanya itu kata sifat, teman-teman. Cuman yang alfa udah pasti salah ya. Yang alfa kenapa salah? Karena kalau superlatif itu harus ada the atau teman-teman yang the sebelumnya. Sedangkan di situ nggak ada, berarti alfa salah secara bentuk. Atau ada yang hilang gitu ya. Nah, kalau yang Bravo kata sifat bentuknya udah benar. Nah, kalau yang Delta ini juga antara benar antara salah, teman-teman. Atau gini, kalau teman-teman pengen hanya bilang lebih, itu jangan dikasih the. Atau umumnya umumnya more itu jangan dikasih the. Karena kalau sudah jadi the more nanti itu jadi penanda double komparatif, teman-teman. Gitu ya. Atau kalau nggak gitu dikasih nama. Biasanya kata sifat ada the sebelumnya itu nanti setelahnya kata sifatnya itu dikasih nama. Tapi kalau nggak ada namanya berarti jangan. Karena di situ kan nggak ada nama teman-teman setelah kata benda weather. Berarti kita nggak bisa pakai the ya. Jadi jawabannya antara Bravo atau Charlie. Nah yang Bravo itu the most superlatif, yang Charlie itu more. Itu adalah komparatif. Nah untuk mengetahui maka kita cari tandanya ya. Nah di setelahnya kata weather itu ada kata then teman-teman. Oke, gandengannya then itu adalah yang more, ya, yang maksud saya yang komparatif, maaf, bukan yang superlatif tapi yang komparatif. Caranya bilang lebih. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, ya. Nah, nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan kurang lebih, Maine itu memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir seluruh negara-negara bagian yang lain di daratan Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Berarti teman-teman tidak terjebak dengan jawaban alfa ya. Nah, kenapa kok jawabannya delta? Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah fructose ya, teman-teman. Kemudian ada conjunction yang dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman, yaitu that. Nah, predikatnya itu di setelahnya yaitu is. Oke. Nah, ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik ada kata more, ada er di situ. Komparatif ya. Nah, gandengannya komparatif itu adalah then, teman-teman. Nah, carikan ABCD yang then. Nah, di pilihan ganda yang ada then-nya cuma dua, teman-teman. Antara alpha atau delta. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang alpha itu ada predikat dasnya.
Kalau yang delta tidak ada predikatnya. Loser apakah kalau dikasih predikat salah? Jawabannya tidak selalu, teman-teman. Ya, jadi bisa benar, bisa salah. Nah, bisa benarnya adalah kalau predikatnya ini mengikuti predikat yang dibandingkan. Kalau berbeda itu salah, teman-teman. Maksudnya gini, kalau teman-teman lihat di situ kan bandingin monosakarida gula monosakarida dengan gula tebu gitu ya. Yang mana dia menggunakan predikat is. Maka setelahnya can sugar atau predikat yang dipakai can sugar itu juga harus pakai yang to be, bukan pakai verb SES does, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang alpha ini hanya salah di pemilihan auxiliary-nya saja. Jadi kalau mau pakai is itu malah benar. Tapi kalau does enggak. Dan enggak mungkin ya teman-teman misalkan ada jawaban delta, kok yang alpha ada is, tidak akan mungkin. Karena takutnya teman-teman berfantasi atau membayangkan. Misalkan di soal ada yang alpha itu does-nya diganti is, yang delta udah tetap gitu. Enggak akan pernah teman-teman. Karena enggak mungkin ada dua jawaban yang benar. Gitu ya. Jadi kita boleh pakai then can sugar is atau then can sugar atau then is can sugar. Materi kita hari keempat. Inversi penanda nomor 4. Gitu ya. Mister itu kenapa subjeknya that? Nah, itu materi kita hari ke-10, Miss. Gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari ada conjunction yang bisa merangkap fungsi, teman-teman, di dalam kalimat. Dia juga bisa sekaligus menjadi subjek. Tapi nanti ya di hari ke-10, teman-teman. Intinya gini, kalau teman-teman menemukan conjunction kok setelahnya langsung diikuti predikat di dalam soal, gitu ya. Nah, itu pasti conjunction dan dia sekaligus menjadi subjek. Gitu teman-teman. Karena conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat. Kalau nggak ada subjeknya, berarti conjunction itulah yang merangkap sekaligus menjadi subjek juga. Gitu Miss Fitri. Oke, dapat ya. Dan itu nanti akan kita pelajari lebih dalam kenapa kok seperti itu di hari ke-10. Oke? So, please kindly wait. Sabar dulu teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 10. Silahkan dicoba dulu. Hati-hati nomor 10 ini ada jebakan teman-teman. Tapi jangan takut salah ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Bravo, 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 ada juga Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu told. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Oke, teman-teman. Nah, kemudian ada conjunction that. Subjeknya he, predikatnya adalah would rather sampai kata remembered, teman-teman. Would rather be remembered. Itu predikatnya, ya. Tarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah ya, teman-teman. Masalahnya adalah dengan phrasing. Nah, kalau kita lihat tadi ada would rather ya. Masih ingat would rather tadi gandengannya adalah then. Oke. Jadi carikan yang then, teman-teman. Jadi jawabannya antara alpha atau bravo. Nah, tadi di awal saya sebutkan hati-hati dengan jebakan di soal ini, teman-teman. Di soal ini ada jebakan. Nah, jebakan yang saya maksud itu adalah as di sini. Oke. Jadi as ini kok bisa jebakan? Apa bedanya dengan as yang gandengan kata? As yang digandengan kata itu masuk di perbandingan. Caranya kita bilang sama dengan. Nah, kalau teman-teman as a teacher, coba diartikan teman-teman. Masa sama seorang guru dengan, kan nggak enak. Nah, jadi sama itu pasti setelahnya nanti diikuti kata sifat yang deskriptif atau kata keterangan cara biasanya. Gitu ya. Jadi as di sini artinya sebagai, teman-teman. Bukan perbandingan, tapi di sini as-nya artinya sebagai. Dia preposisi. Sedangkan as yang artinya sama, untuk bilang sama dengan as, itu adalah keterangan, adverb. Ya. Nah, jadi as di sini ini bukan penanda gandengan kata. Ini jebakan yang saya maksud tadi. Jadi teman-teman harus jeli dengan kata setelahnya ya. Kalau kata setelahnya misalnya mahal, as expensive, nah itu kemungkinan as itu artinya sama. Sama mahalnya dengan. Nah, tapi kalau as a teacher itu nggak bisa diartikan sama asnya. Tapi asnya di situ diartikan sebagai dia preposisi dan bukan penanda
gandengan kata. Masih ingat teman-teman? Dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti. Dan kadang kelas katanya beda, penggunaannya di kalimat otomatis juga berbeda. Gitu ya. Jadi caranya membedakan tadi sudah saya kasih tahu kan ke teman-teman, yaitu dilihat kata setelahnya. Kalau dia diikuti kata benda aja nggak ada kata sifatnya berarti as itu artinya adalah sebagai gitu ya. Tapi kalau ada kata sifatnya misalnya di sini ada kata sifat deskriptif misalnya sama cantiknya seorang gurunya itu maksudnya sama cantiknya dengan seorang gurunya itu, nah itu bisa. Tapi di situ nggak ada teman-teman. Itu ya. Jadi as ini bukan penandanya, penandanya adalah yang would rather. Nah, jadi antara alpha atau bravo. Nah, bedanya apa sih alpha sama bravo? Yang alpha itu pakai verb ing, teman-teman. Yang bravo itu pakai as the inventor. Nah, teman-teman, jadi then ini bisa berfungsi mirip kayak fanboys. Ya, jadi dia menghubungkan dua yang sama. Seperti itu. Kalau misalnya sebelumnya verb ing, setelahnya verb ing. Kalau sebelumnya itu as bla bla bla, maka setelahnya juga as bla bla bla. Gitu ya. Nah, dari pernyataan saya tadi berarti kira-kira jawaban yang benar yang mana, teman-teman? Alfa atau Bravo? Ya, betul. Jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, kalau yang alfa itu salahnya kenapa, Sir? Karena sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali, teman-teman. Gitu ya. Jadi alfa nggak bisa. Sedangkan dan tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, dia bisa apa namanya? Dipakai mirip kayak penggunaan fanboys, menghubungkan dua yang sama. Seperti itu. Nah, jadi kalau dibaca nanti Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih suka atau lebih memilih dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai seorang penemu dari telepon. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang gandengan kata ya, teman-teman. Mungkin sambil saya absen. Jadi itu jangan dihafal ya. Gandengan kata tadi ada 3 subbab yang punya punya jenis sendiri-sendiri ya. Jangan dihafal, saran saya teman-teman salin di buku catatan teman-teman sambil ngerjakan latihan sambil dilihat, sambil ngerjakan latihan sambil dilihat. Itu nanti bakal hafal sendiri tanpa harus hafalan. Gitu ya, intinya biasakan latihan teman-teman. Nah, mungkin sambil saya absen, sambil saya foto, silahkan kalau ada yang pengen ditanyain dulu. Izin, Sar. Ya, silahkan Mister. Eh, ini kan yang pilihan A pakai gerund ya, inventing. Betul. Eh, apa kalau kita mau pakai gerund, maksudnya di luar kalimat ini. Iya, Contohnya dilanjutkan dengan telepon. Nah, inventing ini nggak boleh pakai off ya setelahnya. Jadi betul. kalau mau, That's right. oh ya, Alasannya kenapa, Mister? Alasannya kenapa? Tahu nggak? Materi kita hari ketiga, Mister. Dari arti kata invent. Invent itu artinya apa sih, Mister? invent, menemukan. Menemukan. Nah, boleh nggak kita bilang menemukan dari telepon itu? Enak nggak didengar? Enggak. Nggak enak kan? Harusnya kalau menemukan berarti gimana? Menemukan, Jangan takut salah ya. Dilanjutkan. Menemukan. Terus setelahnya ya setelahnya, menemukan. Tadi kan menemukan dari telepon kan nggak enak. Nah, yang enak itu menemukan telepon. menemukan telepon, jangan dikasih off teman-teman. Alasannya karena kata kerja invent itu butuh objek. Nah, harus kata benda, sedangkan off bukan kata benda. Masih ingat kelas katanya off apa? Posisi. Preposisi. Fungsinya preposisi, Eh, materi materi kita kemarin, teman-teman. Masih ingat ya? Preposisi itu fungsinya apa? Merubah kata setelahnya menjadi menjadi keterangan, teman-teman. keterangan. Iya, Betul. Jadi itu keterangan ya. betul, materi kita kemarin tentang adverb atau Ah, kata. Nah, jadi preposisi itu dia nggak bisa berdiri sendiri di kalimat. Dia punya fungsi tapi tetepan ya. Fungsinya adalah menggandeng gitu ya. Intinya dia akan jadi satu dengan objeknya dan itu nanti akan memiliki fungsi sebagai keterangan. Contoh teman-teman, saya bilang ada gelas. Gelas itu kan dia kata benda.
Kulkas itu juga kata benda. Lemari itu juga kata benda. Rumah itu juga kata benda. Nah, tapi kalau di dalam kalimat itu nanti misalnya berbunyi seperti ini. Saya tinggal di dalam sebuah rumah. Nah, di dalam sebuah rumah itu menjadi keterangan tempat. Yang awalnya rumah itu adalah kata benda, ya, dia dicaplok oleh preposisi di dalam. Dia menjadi keterangan. Dapat ya? Makanya Hmm. dipukul rata teman-teman atau dianggap sama semua. Preposisi itu setelahnya diikuti objek dan objeknya nanti akan dirubah menjadi keterangan dan keterangan nggak bisa kalau udah jadi keterangan itu nggak boleh jadi objek lagi teman-teman. Yang bisa jadi objek itu adalah kata benda atau kata ganti, bukan kata keterangan. Seperti Ya, itu, Mister. oke, Dapat Sir. ya? Sama satu lagi yang di penjelasan Mister yang awal, Heeh, sebentar. yang preposition and adverb. Oke, sebentar saya arahkan ke ini. Ya, Bentar, Mister. Yang ini? iya, yang so that sama such that. So itu setelahnya adjektif ya, Mister ya di Boleh, situ. betul. Adjektif aja atau kata keterangan aja. Jadi bisa adjektif atau adverb, Mister. Kalau adverb Oh, biasanya itu adverb of manner. Intinya jangan sebenarnya kata benda juga boleh sih, tapi jarang sekali. Kalau pakai kata benda biasanya pakai such. Seperti itu. kalau yang bawahnya such pakai noun setelahnya. Iya, jadi tetap ada kata sifatnya dulu biasanya. Jadi such kata sifat, baru ada kata benda, baru pakai that. Jadi nggak boleh such kata sifat, that nggak boleh. Yang boleh such kata sifat, baru kata benda, that. Gitu. Atau gini, biar nggak teman-teman biar nggak ngawang-ngawang, kita cari kata such yang artinya sangat ya di kamus supaya nanti kita dikasih contohnya teman-teman. Semoga ada gitu. Karena kalau ungkapan-ungkapan panjang gitu biasanya dianggap nggak ada gitu. Sebentar teman-teman ya. Kita cari kata such yang artinya, nah ini. Such yang diikuti that. Sebentar. Like there's such a wonderful teacher. Oke. Coba kita cari ya. Atau yang ini, sebentar. Such yang gandengannya that, teman-teman. Nah, Nah, itu. contohnya ini, teman-teman. Such a degree that, gitu ya. Kemudian contohnya lagi adalah, em, kalau ini such as, yang bawahnya. Beda. Beda arti itu. Such that itu contohnya lagi adalah, ya berarti cuma ini contohnya, Mister. Jadi kalau such diikuti kata benda, langsung ditabrakkan that nggak apa-apa. Tapi kalau yang so, kita cari so ya, yang gandengannya that, teman-teman. So that, kita cari. So yang artinya that, biasanya kalau yang gandengan-gandengan gitu di bawah. Warnanya hitam, teman-teman, biasanya ya. Sebentar kita cari. Nah ini biasanya. So, titik-titik that gitu ya. Nah contohnya gini. The furniture is so arranged. Itu verb 3. Verb 3 itu adjektif. Masih ingat teman-teman? Verb 3 itu kalau di dalam kalimat sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dia berubah fungsi menjadi adjektif. Jadi ini adjektif diikuti sama that. Seperti itu, Mister. Oh iya. Berarti such tadi bisa langsung noun tanpa adjektif ya? Kalau dari contohnya tadi ternyata bisa, Mister. Oh iya, oke. Berarti saya yang baru tahu, dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Terima kasih, Mister. Jadi dari pertanyaannya tadi. Kalau yang pakai S, such-nya dilanjutin Kata adjektif. benda. Kata benda, Mister. Maksudnya setelah S-nya kan? Setelah S-nya kan? Sebelum S. Oh, kalau Sebelum S. sebelumnya kata benda jamak. Kalau yang such as, jadi gini teman-teman. Ini ya, ke PPT kita. Jadi memang such as ini beda. Beda kasus, beda arti teman-teman. Sebentar. Nah, ini keluar. Jadi such as ini beda dengan so that sama such that. Beda arti dia, such-nya. Ya. Kalau yang atas such that itu such-nya artinya sangat. Tapi kalau such as, such-nya itu artinya beberapa. Nah, nanti such itu beberapa apa? Beberapa harus diikuti kata benda. Contohnya tadi kita perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu, Mister. Jadi such itu diikuti kata benda dan harus jamak ya kalau bisa dihitung, teman-teman. Karena such kan artinya beberapa, maka bendanya harus jamak. Seperti Hmm. itu. Oke, oke, sir. Thank you. Ya welcome. Nah itu pertanyaan yang bagus banget, teman-teman. Lebih ke detail gitu ya. Nanti teman-teman akan dapat juga detail ini dari latihan. Oh gitu. Pasti teman-teman akan, oh alah ternyata gini gitu. Kemudian ada pertanyaan di chat, izin Mister, dalam satu kalimat apa memungkinkan jika ada dua paired words? Jawabannya sangat mungkin, Miss.
Intinya tidak tidak merancukan makna. Jadi maknanya atau pesan yang disampaikan itu nggak membingungkan, nggak jadi ambigu, itu nggak masalah. Ya, dan paired words itu ada yang dari keterangan. Masih ingat keterangan itu di kalimat ada banyak pun nggak masalah, teman-teman. Ada fanboys, fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Misal kalau di subjeknya mau kita adakan 2, nggak masalah kita tambahkan fanboys. Nah, fanboys-nya pakai gandengan-gandengan seperti ini nggak apa-apa. Ini kalau di buku grammar, ini namanya adalah correlative conjunction, teman-teman. Ya, dulu kalau nggak salah ada yang pernah tanya itu tentang correlative conjunction. Nah, kalau correlative conjunction itu yang ini, teman-teman. Oke, kalau yang di fanboys itu coordinate, itu cuma nama sih sebenarnya, nggak penting. Coordinate itu fanboys, korelatif itu fanboys yang ada gandengannya sebelumnya, itu namanya korelatif, dan subordinate conjunction itu yang selain fanboys, seperti itu. Dan apakah boleh gandengan kata muncul lebih dari satu di kalimat? Jawabannya boleh, seperti itu. Mau tanya, Sir, kalau soal ITP, pilihan jawabannya itu seperti but, or, nor, than, dan lain-lain, itu pasti disuruh mencari paired version. Nah, bisa dipukul seperti itu, teman-teman. Jadi kadang saya juga pakai insting seperti, jadi itu akan muncul, teman-teman, nanti insting. Oh, kok pilihan jawabannya ABCD gini, fix itu biasanya pasti paired words. Nah, teman-teman cek coba di sebelumnya titik-titik atau di setelahnya titik-titik. Karena biasanya yang dihilangkan itu yang di depan, kalau nggak gitu yang di belakang. Gantian seperti itu, teman-teman. Bisa dipukul, bisa dianggap seperti itu, Mister. Tapi nanti kalau semisal, ada pengecualian juga. Semisal ternyata bukan masalah paired words, tapi itu kemungkinan kecil ya. Nah, itu berarti masalah makna. Kalau misalkan pilihannya, kita misalkan butuh fanboys nih. Nah, di pilihan but or nor, itu kan fanboys semua. Nah, berarti kalau nggak ada penanda yang lainnya, misalnya nggak ada not only-nya, either whether-nya, neither-nya, atau both-nya, berarti itu bukan masalah paired words, maka mau nggak mau itu adalah fanboys harus dimaknai. Yang mana yang paling nyambung. Seperti itu. Tapi itu kalau di ITP yang ITS tenang aja, tidak sesusah itu, teman-teman. Memaknai itu jarang banget. Tapi kalau diprediksi, teman-teman yang ambil prediksi itu sering banget. Keluar-keluar yang sulit-sulit itu sering banget. Bahkan babnya itu kadang kayak subjunktif, itu kan nggak keluar di yang ITS, tapi itu di soal prediksi keluar. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi bisa dibilang, Sir, apakah kalau pilihan jawabannya but or nor than misalnya, itu adalah sudah pasti soal paired words bisa dianggap 90%, teman-teman. Gitu ya. Mungkin adakah pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Oke. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for today everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day. See you next time.